Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Riza. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Microsoft 365 Admin Center dan juga beserta fungsinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang Microsoft 365 Admin Center. Microsoft 365 atau Office 365 itu memiliki seperangkat langganan atau layanan yang isinya untuk dapat mengatur sebagai admin. Admin tersebut dapat memberi tugas maupun mengatur user yang ada di dalam organisasi menggunakan Microsoft 365 Center. Jadi Microsoft 365 Center ini berfungsi untuk mengatur user, baik itu menambahkan, menghapus, atau mengganti password, atau menambahkan grup, dan lain sebagainya. Nah, Microsoft 365 Admin Center ini dapat memberikan kepada user tertentu untuk memberikan izin atau melakukan hal-hal spesifik sesuai dengan peran yang diberikan kepada user tersebut. Dan juga Microsoft 365 Center ini juga dapat mengatur Azure Active Directory roles dan juga Microsoft Intune roles. Ya, setelah itu langsung saja kita masuk ke portal, maksud saya ke web Microsoft 365 Admin Center dengan mengakses admin.microsoft.com. Di sini saya masuk menggunakan akun Microsoft 365 developer. Ya, langsung saja kita ke bagian home. Di sini terdapat bagian support remote workers with Teams dengan Microsoft Teams, user management. Ya, di sini di user management ini nanti terlihat pengaturan apa saja yang kita buat di Microsoft 365 Admin Center ini. Atau ini juga bisa merupakan sebagai shortcut untuk add user, edit user, atau reset password. Dan juga bisa mendelete user sekalipun. Di sini juga ada Office Apps. Jadi home ini intinya untuk shortcut ya. Shortcut ke pengaturan-pengaturan yang terhubung ke 365 Admin Center. Di sini ada user management yang tadi telah saya jelaskan. Di sini ada Office App. Di sini ada billing, ada balance, subscription, payment method, ada training and guides. Karena di sini peran saya sebagai global administrator, oleh karena itu saya dapat melihat billing, juga training guide, juga dapat menghapus atau menambahkan atau mengedit user yang ada di Azure Active Directory saya. Nah, selain menu-menu shortcut yang ada di home, di sana juga terdapat beberapa menu, banyak sekali tentunya. Di sini ada home, ada user, ada active user, contact, guest user, delete user. Terus di sini ada team and groups, active team and group, delete new group, share mailboxes. Terus ini ada roles assignment, administrative unit, resources-nya juga banyak, billing, support, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada admin center-nya untuk security, ada compliance, ada endpoint manager, ada Azure Active Directory, Exchange, SharePoint, all admin center.
Dan di sini juga misalnya apabila kita memiliki peran yang sering sekali mengatur di bagian user. Kita dapat memimpin agar dapat ketika ditutup dia bisa di paling atas sendiri gitu. Misalnya billing ya, terus saja bisa ditutup, maka billing ini tetap ada di sini gitu, biar bisa menjadi posisi teratas. Nah, selanjutnya untuk contoh penggunaan admin center itu contohnya di users. Kita bisa lihat aktif usersnya atau user aktif yang ada di Azure Active Directory siapa saja. Di sini saya memiliki beberapa user, ada Indipak dan sebagainya. Dan di sini saya bisa menambahkan user, baik itu satu persatu maupun langsung banyak, atau juga bisa menggunakan user template. Di sini juga terdapat add multiple user. Nah, bila terdapat banyak user ya, dan juga bisa menggunakan upload, karena ini banyak, dia mendukung upload CSV file dengan user infonya beserta user infonya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memasukkan user satu persatu apabila user tersebut terlalu banyak. Di sini dibatasi bisa sampai 249 user per CSV file. Jadi begitu. Lalu juga di sini terdapat beberapa persyaratan agar ketika di-input ke dalam admin center tidak terdapat error. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana add user secara manual satu persatu. Satu saja mungkin saya bisa membuat ya username-nya. Di sini bisa next, karena ini hanya untuk contoh saja, mungkin tidak usah mencentang send password in email upon completion. Jadi ketika selesai, ketika kita mencentang kotak ini, maka apabila telah selesai pembuatan user akan di-emailkan ke username ini. Lalu klik next ke produk license apabila ingin mengassignkan produk license-nya. Atau juga bisa membuat user yang tanpa produk license. Lalu selanjutnya ada optional setting untuk roles. Di sini untuk roles ini bisa dia tanpa admin center access ya. Kalau mungkin ingin menambahkan sebagai admin center access, bisa langsung klik di sini. Mungkin bisa sebagai helpdesk admin. Lalu klik next. Di sini juga bisa roles-nya tidak hanya satu saja, bisa lebih dari satu. Lalu next, klik finish editing. Nah, ini ya. Terus, apabila ingin menambahkan user lagi, bisa klik add another user. Tapi yang akan saya demokan di sini cukup satu saja, lalu di close. Nah, selanjutnya selain untuk menambahkan user, kita juga apabila kita sebagai admin, kita bisa mereset password
dari salah satu user di sini, atau bisa semua user bisa kita reset passwordnya. Contohnya bagian yang kita reset password, klik reset ya. Di sini telah di reset ya, di reset lalu di close. Selanjutnya bisa di edit username juga. Selain dengan reset password, kita juga bisa mengedit username atau manage group atau mendelete user. Karena di sini unlicensed, kita bisa melisensikan produknya. Misalnya contohnya ini diberi lisensi Microsoft 365. Lalu kita bisa mengatur lokasinya sesuai dengan lokasi kita atau lokasi yang diinginkan. Tapi lebih baik ke lokasi yang diinginkan. Yang ada kita sekarang. Lalu save change. Di sini banyak sekali pilihan-pilihan karena kita mempunyai kendali penuh atas semua user, jadi kita bisa mereset password, memblok user, atau mendelete user tersebut. Ya bahkan kita bisa meng-sign out di sini ya, bisa. Atau bisa menambahkan roles dari sini. Juga bisa mengatur tentang multi-factor authentication-nya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa ke rules assignment. Di sini banyak sekali rules. Mungkin bisa contohnya ke billing admin. Diklik. Ya, di sini ada assign the billing admin role to user who need to do the following. Jadi billing admin itu mempunyai tugas untuk membeli subscription, langganan atau lisensi, juga untuk mengupgrade ke langganan baru, membayar layanan, menerima notifikasi email untuk billing dan invoice, manajemen service request, juga memonitor kesehatan layanan. Sini ada assign admin. Assign admin ini untuk menambahkan siapa yang ingin dijadikan sebagai billing admin. Mungkin contohnya Irene White, lalu save. Ya, di sini bisa menambahkan adminnya ya, permissionnya. Di sini juga terdapat permission atau hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh billing admin. Contohnya, manajemen atau mengatur service, membaca dan mengkonfigurasi kesehatan layanan di Azure Portal, lalu dapat memodifikasi, modify-nya itu dia dapat mengupdate properti basic yang ada di organisasi, lalu dapat membaca properties yang ada yang bersumber di Microsoft 365 Admin Center. Ya, jadi contohnya untuk add role assignment di Microsoft Admin 1365. Lalu untuk billing, di sini billing tuh karena saya sebagai global administrator, saya juga bisa membeli layanan. Sini banyak sekali. Mungkin ada Office 365. Juga terdapat ini Ruby Compare. Kita juga dapat melihat produk yang ada.
lalu benefitnya juga apa, ada, dan sebagainya. Di sini juga terdapat support, mungkin customer layanannya, terdapat setting, ada report juga, productivity score-nya, ada penggunaannya. Ya, di sini ada laporan penggunaan dari produk-produk atau langganan yang digunakan. Ya. Dan ini untuk health-nya, kesehatan layanannya. Sini dapat banyak. Ya, ada health, status, ada layanan, status kesehatannya. Lalu status untuk langganan dan juga update-nya kapan dapat dilihat di sini. Dan juga masih banyak menu-menu lainnya yang dapat dilakukan di Microsoft 365 Admin Center yang mungkin belum saya sebutkan atau saya jelaskan di sini. Selain itu juga terdapat di sini juga bisa membuat tim dan grup baru yang ada di Admin 365 Center. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.